Halo semuanya, balik lagi bersama Megatro Banyumili. Dan kita akan kembali membahas sesuatu yang ada kaitannya dengan seni-senian, dengan tari-tarian. Dan ada satu hal yang cukup krusial yang ingin kita bahas di sini, terutama buat kalian yang baru awal-awal belajar menari. Pernah nggak sih kalian itu, terutama yang baru awal-awal belajar menari atau baru fase bertransisi dari nyamannya ruang studio latihan ke gemerlapnya lampu panggung, awal-awal fase kalian pentas-pentas begitulah, ngerasain ketika mau pentas itu jantung berdegup dengan sangat kencang, mulai keringet dingin, atau tiba-tiba lupa koreo yang udah kalian latihan berhari-hari atau bahkan berbulan-bulan. Tenang aja, karena kamu gak sendirian. Fenomena ini kita kenal sebagai demam panggung atau stage fright. Hari ini kita akan membedah tuntas manajemen psikologi dan fisiologis untuk mengatasi demam panggung ini. Dan kita akan membahas strateginya secara sedetail mungkin dari apa yang aku tahu dan aku pelajari selama ini. Oke, banyak yang mengira demam panggung adalah tanda kelemahan mental atau kurangnya bakat. Sering banget banyak yang bilang kayak gitu. Perlu diketahui bahwa sama sekali bukan. Berdasarkan dari apa yang aku ketahui dari beberapa sumber di masa itu, sebenarnya ini adalah respon alami dari tubuh kita. Jadi, ketika kita merasa ada ketidakseimbangan antara tuntutan panggung seperti koreografi yang susah, kemudian ada ekspektasi dari orang tua, atau ekspektasi dari juri-juri, atau ekspektasi kita sendiri bahkan, otak akan menganggapnya sebagai semacam rasa ancaman. Bagian otak yang bernama aku mencoba mengingat. Ya, bagian otak yang bernama amigdala, ya kalau tidak salah amigdala, akan memicu respon semacam lawan atau lari. Jadi tubuh akan langsung melepaskan hormon stres seperti adrenalin dan kortisol yang besar-besar yang langsung dikeluarkan begitu aja. Sama seperti analoginya tuh kalau kita lagi berhadapan dengan hewan-hewan buas begitu. Nah, rasa yang sama itu akan muncul juga, si hormon stres dan juga adrenalin kortisol itu juga akan muncul ketika kita melawan hewan buas. Begitu juga ketika akan naik ke atas panggung. Jadi ada 3 faktor yang akan memicu hal ini akan muncul. Pertama adalah faktor personal, sifat terlalu kritis pada diri sendiri atau perfeksionis gitulah, yang tidak realistis. Ini sangat bisa memicu munculnya rasa ini. Kemudian yang kedua ada faktor interpersonal, yaitu adanya tekanan dari pelatih atau koreografer yang kemudian sedang melatih kalian, atau lebih-lebih ini katanya ketika kompetisi gitu ya. Karena kan lebih banyak, pasti kan kadang tekanan dari koreografer itu lebih banyak muncul di situ. Atau bahkan bisa juga dari beban keluarga yang terlalu mengharapkan kalian yang lebih-lebih gitu, sehingga secara tidak langsung justru menjadi tekanan bagi mental kalian. Yang ketiga adalah faktor situasional, seperti kalian melihat lantainya basah atau musiknya tidak terlalu kedengeran padahal kalian tuh harus mengikuti beat musik dengan sangat presisi. Itu beberapa hal tersebut yang dapat memicu rasa ini muncul. Tapi inti dari semua ketakutan ini adalah satu, yaitu perasaan kehilangan kendali. Jadi demam panggung ini tuh menyerang kita biasanya dari 3 sisi. Pertama, secara somatik atau secara fisiknya, itu nafas kita jadi pendek, jantung berdebar kencang, tangan mulai berkeringat, otot-otot di tubuh itu mulai menegang sampai gemetar. Dan ketegangan otot ini bisa dikatakan bahaya karena bisa mengurangi kelenturan dan memicu cedera.
Jadi ketika sampai udah fase ototnya menegang, itu perlu diperhatikan lagi untuk keamanan kita nantinya saat sedang menari. Kemudian serangan berikutnya itu secara kognitif atau secara mental. Jadi kadang akan muncul pikiran negatif, ketakutan nanti kalau akan dikritik bla 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 bla, lalu mulai hilang fokus, bahkan sampai resiko terburuknya adalah ngeblank atau lupa gerakan. Dan secara perilaku juga menjadi hal berikutnya yang dapat menjadi korban atau terserangnya dari demam panggung ini. Jadi kayak secara tidak sadar kita kemudian ngindarin teman-teman, terus kemudian kita nggak mau pemanasan, kayak badannya itu kayak terlalu grogi gitu, atau kebiasaan-kebiasaan kayak gigit jari, gigit kuku. Ya, kebiasaan seperti itulah yang kemudian juga cukup bisa mengganggu proses dalam persiapan kalian naik ke atas panggung nantinya. Oke. Jadi sebenarnya yang perlu kita perhatikan, yang kemudian mengatasinya adalah perlu kita sadari bahwa adrenalin itu adalah teman. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Coba kita mulai bangunnya itu dari segi mentalnya terlebih dahulu, bahwa ketika kita ingin menunjukkan sesuatu yang ketika kita merasakan berdebar, ketika kita takut, berarti itu adalah hal yang normal, bahwa itu tandanya kita akan menampilkan sesuatu yang lebih dari biasanya. Kita akan menampilkan sesuatu yang lebih luar biasa lagi dari biasanya, sehingga di situ bisa memicu mental kita bahwa kita akan tampil lebih baik daripada biasanya. Karena kalau nggak deg-degan, nggak grogi, berarti kita akan tampil biasa-biasa aja dan nggak ada spesialnya. Lalu buat apa kita akan pentas? Buat apa kita menari ketika kita tampil biasa-biasa aja? Mulai coba bangun mental dari situ. Dan selain itu, coba kemudian kita mulai ke tahap berikutnya, yaitu mulai atur pernafasan. Bisa dikatakan nafas adalah jembatan antara pikiran dan tubuh kita. Kita bisa nyoba teknik apa nyebutnya? Teknik cyclic itu gimana ya nyebutnya ya, Bas? Mungkin teman-teman ada yang lebih tahu bahasa secara universalnya. Yang aku tahu bahasanya adalah teknik cyclic, ngedesah cyclic. Jadi gini caranya itu, kita cukup tarik nafas lewat hidung, lalu tarik sedikit lagi sampai penuh maksimal di dalam paru-paru, kemudian buang nafas perlahan lewat mulut seperti mendesah lega. Lakuin ini 1-5 menit. Ya, 1-5 menit cukup lah. 1-5 menit lakuin itu supaya kemudian nafas terjaga. Dan ini bisa secara efektif menurunkan detak jantung yang tadinya lagi debarnya kencang banget tuh. Terus berikutnya yang bisa dilakukan secara tubuh ya, itu kita bisa guncangin tubuh kita, somatic shaking. Jadi saat nunggu giliran, tubuh itu tuh nyimpen energi yang sangat gede banget. Karena semakin tegang juga, pasti energinya semakin gede yang tumbuh di situ. Dan itu please jangan ditahan sama sekali. Jadi coba berdiri dengan lutut agak ditekuk dikit, lalu buat getaran kayak mantul-mantul kecil-kecil gitu dari kaki kalian. Biarin energi kalian tuh mulai mengalir di situ dari kaki, paha, tulang belakang sampai ke bahu, dirasain semuanya. Shaking pelan-pelan, gerakin guncangan ini dan lepaskan hormon stres kalian yang terperangkap di otot-otot itu. Ini penting banget karena
em, ketika itu ditahan, maka resiko badan kaku jadi akan lebih gede. Dan tentu aja ketika sudah seperti itu, kita perlu adanya pemanasan yang benar. Banyak kebiasaan-kebiasaan buruk dari penari, di mana sebelum pentas biasanya tidak pemanasan. Bahkan pun sebenarnya banyak di circleku sebelum latihan pun juga nggak pemanasan, langsung nari gitu aja. Ya ada argumen yang menyatakan aku bisa kok, badanku nyatanya oke-oke aja sampai sekarang. Nah, itu yang mungkin tidak terasa sekarang, tapi akan terasa beberapa tahun kemudian. Jadi jangan lupa pemanasan supaya badan kita tetap aman, tetap terjaga, dan untuk jangka panjang yang lebih baik lagi. Intinya adalah jangan berdiam diri. Pemanasanlah 15 sampai 20 menit, pemanasan kecil-kecil sebelum tampil sesuai kebutuhan kalian masing-masing, terutama untuk melumaskan sendi-sendi dalam tubuh kalian. Tapi perlu diperhatikan, bener-bener hindari pemanasan yang sifatnya statis, seperti nahan posisi di split lama-lama, karena itu justru bisa ngendurin otot dan nurunin tenaga nurunin tenaga ledak kalian justru ketika kalian melakukan pemanasan yang statis seperti itu. Jadi justru buat pemanasan yang kecil-kecil tapi terus buat ngeluarin energi kalian lah di situ, dan buat ngelumasin sendi-sendi juga. Jadi tetap bergerak yang ringan-ringan aja. Dan juga tentu aja karena kalian udah berkutat pada ranah koreografinya, coba mulai bermain juga dengan imajinasi. Coba diucapkan, mungkin kalau seregu biasanya aku mengucapkan koreo seperti apa, dan aku mulai membayangkan diriku ketika berada di atas panggung nantinya. Polanya akan seperti apa, respon penonton akan seperti apa, dan responku akan bagaimana mengembalikannya. Karena jangan lupa, pentas itu tidak hanya untuk menari menari di atas panggung, atau pentas itu tidak untuk diri kita sendiri, tapi untuk penonton. Jadi bagaimana komunikasi itu bisa dibangun? Silahkan berkomunikasilah dengan tubuh kalian. Oke. Kemudian ketika kita udah terlalu grogi banget dan udah terlanjur grogi, bahkan sampai ke atas panggung masih grogi, pasti kan resiko kesalahan-kesalahan akan terjadi. Salah hitungan, salah gerakan, salah blocking, dan macam-macamnya. Oke, jadi mari kita membahas tentang manajemen kesalahan. Bagaimana kalau kita nanti kepleset istilahnya gitu ya di atas panggung. Ya perlu disadari bahwa dalam ruang pertunjukan, kesalahan itu pasti akan terjadi. Kemungkinan besar akan terjadi. Nah, yang perlu diingat, yang menghancurkan karya itu, yang menghancurkan pertunjukan itu, penampilan kalian itu, bukan saat kamu kepleset, bukan saat kamu jatuh, tapi reaksi kamu setelah jatuh. Jadi, begini protokolnya, asik protokol bahasa nih. Pertama, kalau yang bisa aku lakukan, pasang poker face. Itu penting banget, pasang poker face. Jadi jangan pernah meringis, gigit bibir, kemudian nunduk malu, terus begitulah. Hindari kemudian kelihatan salah, intinya begitu. Pertahankan karaktermu dan buatlah seolah-olah itu bagian dari koreografinya, biar penonton gak ada yang sadar. Terus bergerak, jangan kemudian mematung, terus ikutin temponya sampai ingatanmu kembali. Dan berlatih improve itu penting, teman-teman. Jadi improve itu tidak hanya kemudian tiba-tiba improve ya. Improve itu adalah sesuatu yang bisa dilatihkan dan bisa menjadi opsi-opsi ketika kemudian kita berada di ruangan yang tidak tepat.
Seperti halnya momen yang tidak tepat ya maksudku. Seperti halnya dalam kasus ini. Nah, bagaimana kemudian kita bisa berimprovisasi? Syaratnya adalah satu. Kalian harus tahu karya ini sedang berbicara tentang apa. Mengapa aku blockingnya di sini? Mengapa aku gerak ini? Mengapa ada aku di sini? Itu semuanya harus disadari sepenuhnya. Sehingga ketika kalian lupa gerakannya, dengan mudah kalian akan bisa menyesuaikan tanpa merusak karyanya. Karena sayangnya banyak sekali penari-penari di lingkunganku yang mereka hanya menghafalkan gerak tanpa tahu mengapa harus bergerak seperti itu. Sehingga resiko-resiko kemudian ketika lupa dan terimprovisasi hasilnya menjadi kacau. Ya, ketika ada hal kepleset seperti itu yang perlu diperhatikan. Dan lebih buruknya lagi ketika kalian terlalu grogi, badan jadi kaku, sampai keplesetnya itu bener-bener kepleset, bener-bener yang jatuh sakit. Nah, ada hal yang perlu diperhatikan bahwa ketika setelah turun dari panggung, ya untuk di atas panggung tadi udah kita bahas ya, solusinya seperti itu kalau dari aku. Tapi ketika kita udah turun dari panggung, segera rawat tubuh kalian. Pakai bisa dikompres, bisa kalau kita itu sakit fisik ya kebutuhannya masing-masing lah. Tapi ketika itu kaitannya dengan otot yang menegang dan kan gara-gara itu, bisa pakai foam roller. Jadi dia tuh buat mencegah asam laktat untuk biar bisa mengontrolnya lah, intinya begitu. Terus bisa kompres es juga, bisa kemudian ya banyak lah cara-cara kalian masing-masing, sesuai misalnya itu ada darah ya, dengan perawatan luka yang sesuai kalian butuhkan, intinya begitu. Dan harusnya kalian juga sudah tahu dengan kondisi-kondisi seperti itu, kayaknya tidak hanya berkutat pada tari aja, tapi dengan seluruhnya kegiatan beresiko terjatuh pasti kalian juga akan mengalami itu dimanapun berada. Jadi pasti sudah jaga-jaga juga tuh. Tapi yang terpenting adalah karena kalian habis mengalami fase yang sangat drop, bisa dikatakan begitu, yang paling diperhatikan adalah kemudian justru di asupan protein serta karbohidrat dalam 30 menit pertama setelah kejadian. Tujuannya adalah untuk memulihkan otot-otot kalian. Jadi pemulihan ini akan memberi semacam sinyal ke otak bahwa tubuhmu selalu dirawat dengan baik. Dari respon tersebut, maka itu akan membantu tubuh kalian untuk secara otomatis memberikan energi untuk bisa menyembuhkan diri sendiri dengan lebih cepat dan lebih baik. Oke. Apa lagi ya? Kayak udah itu aja. Dan buat penutupnya, bisa dikatakan panggung memang sering terasa menakutkan, apalagi buat yang baru awal-awal belajar menari. Tapi ingat, demam panggung adalah bukti bahwa kamu sangat keren dan kamu akan menampilkan sesuatu yang sangat-sangat bagus. Jadi, jangan takut kalau mengalami demam panggung. Atasi demam panggungmu, atur dan nikmati. Gitu aja untuk hari ini dari Balik Panggung Belajar Tari bersama Megatro Banyuwangi. See you.